Pada part ke-59 diambil dari light novel bab 164 sampai dengan 165, sisa-sisa asosiasi sihir hitam. Hancur, setiap kali palu Goltep jatuh ke lantai, bebatuan meledak, dan pecahan beterbangan kemana-mana. Melihat kawah di lantai, Enya menelan ludah, dan Jin dengan percaya diri mengelak. Itu santai untuk Jin, tapi agak terlalu dekat untuk kenyamanan Enya. Itu tidak bisa dihindari, karena matanya tidak bisa menyesuaikan diri dengan pergerakan bintang 7. Saudara laki-laki, mundur, Austin, teriak Enya dengan panik, tapi Jin merasakan perasaan yang mengejutkan di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Boom, tabrakan, retak. Palu besar itu dengan gelisah membanting lantai dan mengirisnya. Setiap kali Goltep mundur untuk mengayun lagi, terdengar suara angin. Palu itu bergerak tidak menentu. Suku Serigala Putih memegang senjata bahkan sebelum mereka berjalan, dan Goltep adalah seorang veteran yang memiliki pengalaman lebih dari 300 pertempuran. Dari kiri ke kanan ke kiri, lalu kiri ke kanan lagi. Lintasan itu dengan menakutkan mengejar Jin. Palu menari-nari di udara. Pada dasarnya meringkas semua pengalaman dari pertempuran sebelumnya. Ada aliran di antara gerakannya juga. Ayunan dioptimalkan untuk menghancurkan lawan. Hanya pejuang berprestasi yang tidak akan mengenali celah itu. Dan Jin adalah salah satu pejuang berprestasi tinggi itu. Tidak heran tubuhnya gemetar. Sejak kapan menghindari serangan musuh begitu menjengkelkan? Satu-satunya hal yang berhasil dihancurkan selama 30 detik berayun cepat adalah lantai. Batuan yang berhamburan bahkan tidak menyentuh Jin. Berapa lama kamu akan menghindar seperti tikus? Goltep tidak cukup bodoh untuk mengucapkan kata-kata itu. Dari mata safirnya yang berkilau, keheranan tumbuh. Luar biasa, menghentikan ayunannya, dia menatap mata Jin. Nafas Goltep sama seperti sebelum dia mulai berayun. Siapa kamu? Saya belum pernah mendengar seseorang semuda kamu yang naik ke panggung utama prajurit. Apakah kamu membodohi orang dengan penyamaran kamu? Pikirkan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak bisa lagi mengklasifikasikan sebagai sembarang permainan berburu. Kamu layak dikorbankan untuk altar Javier. Prajurit terhebat dalam sejarah manusia binatang, Javier dari suku Serigala Putih. Dia adalah sosok yang dihormati di seluruh beasmen lainnya, tetapi dianggap sebagai dewa di antara suku Serigala Putih. Hanya ada dua alasan seseorang akan mengorbankan yang lain ke altar. Entah musuh cukup kuat untuk memperjuangkan kehormatan, atau mereka adalah seorang Rankandel. Goltep menganggap Jin sebagai yang pertama. Aku, Goltep Havaleb, akan mempertaruhkan kehormatan seluruh suku Havaleb untuk melawanmu. Sebagai kompensasinya, pertaruhkan jiwamu pada Javier. Tampaknya kelompok Kinselo mengizinkan agama bebas. Tentu saja, ini sebenarnya rezim yang hebat. Sayang sekali kita tidak akan bekerja sama. Wow, palu Goltep tumbuh. Cahaya terang yang tak terbayangkan menyinari wajahnya yang serius. Jadi ini nyata sekarang. Yah, jika hanya ayunan jelekmu yang kau miliki, itu akan sangat menyedihkan. Lapisan aura lain menyelimuti Bradamante. Mata Jin menajam. Dia menarik napas dalam-dalam, dan Bradamante membuat gema pertama. Bilah yang tetap diam di dekat wajah Jin tiba-tiba terbang ke arah Goltep seperti anak panah. Itu cepat. Jin merasakannya, Goltep melihatnya. Kilatan, mengikuti lintasan pedang, mulut Jin bergetar. Goltep mengangkat palunya. Dentang, suara itu bukanlah suara senjata tajam yang berbenturan dengan senjata tumpul, tapi suara dua senjata tumpul yang bertemu. Goltep mengerutkan alisnya dan bersiap untuk serangan berikutnya. Dia hanya bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana? Kekuatan macam apa ini? Itu memiliki aura bintang 7, tetapi tidak mungkin untuk menjadi aura anak laki-laki yang berkembang sepenuhnya. Namun, saat dia memblokir serangan itu, dia merasa tangannya seperti terkoyak akibat benturan. Dia mengatasi kesenjangan berat dan mendominasi pertarungan jarak dekat. Setelah setiap serangan, citra Goltep tentang Jin berubah. Itu bukan kekuatan ksatria bintang 7. Hanya ada satu penjelasan untuk kekuatan misterius tersebut. Rankandel, tidak akan ada bedanya apakah dia tahu tentang garis keturunan Jin yang diberkati atau tidak. Jin tidak menjawab dan terus berkonsentrasi pada ayunannya. Satu pedang mengalihkan arah palu besar itu, melontarkan percikan api kemana-mana. Manusia bertubuh ringan membuat prajurit Serigala Putih tersandung ke belakang. Rankandel hebat yang dia impikan sejak kehidupan masa lalunya. Jin telah terlibat dalam banyak pertempuran sejak kemundurannya, tetapi tidak ada hari seperti ini. Memang, pertarungan Rankandel harus seperti ini. Sepihak ini, setiap ayunan harus membuat lawan tersandung, akhirnya membuat mereka berlutut ketakutan. Membuat semua orang di sekitarnya gemetar ketakutan hanya dengan memegang pedangku. Itulah tujuan ekstrim Rankandels. Dia merasa seperti banyak pesan yang tersembunyi di balik kilauan pedangnya. Krah, wus, Goltep mundur dan mengayunkan palu dengan sekuat tenaga. Dia mengayunkan dengan kekuatan penuh untuk memaksa Jin mundur, sepenuhnya mengetahui bahwa dia memiliki lebih sedikit pilihan semakin dekat bocah Rankandel itu. Senjata besarnya memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, tapi itu tidak cocok untuk mengusir musuh yang dekat. Apakah saya menghindar, atau apakah saya memblokannya? Jika dia memblokannya, dia harus meminimalkan dampaknya pada tubuhnya. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang diberkati dan aura bintang 7, pukulan penuh Goltep masih akan merugikan
merugikan tubuhnya. Aku akan mengambilnya. Hanya ada satu alasan untuk mengabaikan pilihan yang lebih efisien. Dia ingin menikmati nama Rankandelnya lebih lama lagi. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari klan yang penuh dengan monster. Monster yang bersinar paling terang, bukan lagi kegagalan yang terbuang. Bahwa dia tidak akan pernah melupakan kenangan menyedihkan itu. Dia menekan emosinya yang ingin berteriak pada dunia. Kling, saat mereka bentrok, dia merasakan tubuhnya melayang akibat benturan. Namun, dampak dari pedang itu menjalar ke seluruh tubuhnya, lalu keluar begitu saja entah kemana. Jin baru saja mundur 2 langkah. Seketika, ada rasa pahit di mulutnya. Darah dari tenggorokannya naik ke kerongkongannya, dan Jin mengubah posisinya. Goltep juga mengelola palunya. Dia juga menumpahkan darah, dan dia tampak kurus dengan 2 jari patah. Jika Rankandel memberikan kulit, lawan akan memberikan tulang. Jika Rankandel jatuh ke dalam selokan kecil, musuh akan jatuh ke tebing tak berdasar. Melihat serangan Jin lagi, Goltep hanya akan merasakan kekalahan. Turunkan dia, dorong dia menjauh, pukul, atau teriak, anak laki-laki itu tidak akan membiarkannya mendapatkan keuntungan apapun. Dia menyalahkan senjata seumur hidupnya untuk pertama kalinya. Sialan, tetap saja, Goltep menyiapkan palunya. Dia adalah seorang pejuang. Dia memiliki kebanggaan dan kehormatan dan merupakan seorang pejuang yang tahu bagaimana menerima kekalahan. Selama nama Javier disebutkan, pertempuran belum berakhir sampai seseorang meninggal. Seolah-olah jarinya yang patah bukanlah apa-apa, dia terus menggerakkan palu dengan keras. Namun, dia tidak akan bertahan lama. Saat Bradamante membelokkan palu, aura yang tiba-tiba terkumpul akan menyebabkan efek kemacetan kecil di dalam tubuhnya. Terengah-engah, nafas berat Jin dan Goltep memenuhi sekeliling. Darah dari mulut mereka menguap karena panasnya aura di antara kedua senjata itu. Dentang, dentang, ting, percikan api dan gema yang keras membuat wajah putus asa Goltep terlihat tanpa ekspresi. Auranya perlahan padam, dan Jin menurunkan auranya untuk menyesuaikan diri. Tidak perlu mendorongnya lagi. Pemenang sudah ditentukan. Jika aku menghindarkanmu, maukah kau memberitahuku informasi tentang Kinselo? Dia tidak tahu apakah dia akan bertemu rekan Kinselo lainnya. Ada Bouvard Gaston, tapi karena kehadiran Kinselo yang sangat besar, mendekatinya akan sulit. Kamu tidak tahu banyak tentang aturan suku Serigala Putih. Bahkan jika bukan di grup Kinselo, seorang pengadu hanya akan menghadapi kematian. Dan selama kita berada dalam pertarungan kehormatan, tidak ada hentinya, Jin Rankandel. Saya tahu itu. Namun, hidup bisa lebih berharga daripada beberapa aturan. Jadi saya bertanya, tidak ada pengecut seperti itu di suku Serigala Putih. Maka aku tidak akan bertanya apakah kamu ingin menjadi pengadu. Kepada orang-orangmu, kamu tampak bagus untuk Rankandel. Dentang, Goltep mulai memeras sedikit aura terakhir. Untuk setiap momen sesaat, dia bisa mengumpulkan sedikit lebih banyak dari yang tersisa. Kemampuan prajurit, mengumpulkan aura menggunakan kekuatan hidup. Melihat palu yang terbakar dengan aura, Jin melangkah mundur untuk pertama kalinya. Sobat, itu semakin menyenangkan. Tapi pada akhirnya kau benar-benar akan melakukan pertarungan yang efisien. Jika dia tidak melawannya, membakar kekuatan hidupnya akan sia-sia. Jika Jin mengelak, maka Goltep tidak akan memiliki cukup energi untuk membalas. Jin menggelengkan kepalanya. Tidak, sebagai seorang satria, sepertimu, aku menunjukkan rasa hormatku. Saya salut dengan saat-saat terakhir kamu. Dia ingat pertarungannya dengan Myron Zipfel. Saat dia memotong gerbang neraka yang dibuka penyihir itu, dan tempat dia pergi ketika dia kehilangan kesadaran, penghalang yang menutupi suatu area. Memotong. Tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu. Seperti pendekar pedang sihir kuno Rankandel, Jin menggumamkan mantra. Potong, potong itu. Woos, dari tubuh pedangnya, kegelapan menyebar. Energi spiritual yang membara melilit Bradamante dan membuat sesosok pedang. Goltep mengeluarkan suara kekaguman. Energi spiritual, kekuatan yang digunakan Patriark pertama untuk membuat Javier tertidur selamanya. Beberapa suku Serigala Putih menganggapnya sebagai kutukan. Namun, menurut Goltep menghadapi kematian yang sama dengan Javier adalah sesuatu yang mulia. Majulah, Jin Rankandel, memotong. Jin menggumamkan mantra dan menyerang ke depan. Goltep mengayunkan palunya ke bawah. Untuk sesaat, kedua wajah mereka bersinar dari aura. Bilah gelap Bradamante menelan cahaya dan memotong palu. Palu itu terbelah sempurna menjadi 2, jatuh ke kiri dan kanan. Dari celah antara dua bagian, Jin terlihat. Melihat Jin, Goltep menyeringai. Setengah detik kemudian, tubuh Goltep terbelah menjadi 2. Jin menyarungkan pedangnya dan menarik napas dalam-dalam. Melihat ke arah Goltep, Jin membungkuk sebelum berjalan menujunya. Pertempuran hebat, Goltep Havalep. Aku akan mengingat namamu. Bersama dengan beberapa kata simpati. Kenya membungkuk 90 derajat. Dia adalah satu-satunya saksi dari pertarungan sejarah yang melibatkan Jin sebagai Rankandel. Meski sengaja menciptakan pertarungan yang tidak efisien, di matanya, itu adalah kemenangan sepihak. Saya terinspirasi, saudaraku. Terinspirasi, ya,
Kamu mungkin terkejut, Austin. Sejak saya mulai memukuli orang-orang itu, Jin menunjuk ke arah para penyihir yang mati dan tidak sadarkan diri. Ketika dia merapal Heavenly Defiance, 40 dari 50 penyihir meninggal, dan 10 lainnya jatuh pingsan dengan luka parah. Namun, yang tidak sadar berada di ambang kematian, tidak termasuk Auten palsu. Tanpa bantuan dari para penyihir penyembuh, para penyihir tingkat rendah tidak dapat menangani efek dari kelebihan Heavenly Defiance. Aku terkejut. Untuk banyak alasan, dia mencoba untuk menjaga wajah tetap lurus, tetapi dia adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang tidak pernah mengalami pertempuran sesungguhnya. Dia tidak terbiasa dengan kematian massal yang disebabkan oleh pertempuran seperti Shrieks dan Jin. Ini pertama kalinya kamu melihat begitu banyak orang mati? Ya, saya merasa sedikit sakit. Tetapi saya menyadari orang seperti apa saya di sekitar saya dan apa yang harus saya lakukan agar tidak menjadi beban bagi orang-orang itu. Jin ingat apa yang Kui Kantel katakan padanya. Jin Rankandel, semua orang di sini adalah sekutu kamu. Itu artinya kami juga akan menawarkan bantuan saat kamu menjadi pembawa bendera dan bergabung dalam pertempuran untuk hegemoni. Ini akan menjadi perang habis-habisan. Apakah maksud kamu hanya menjadi bobot mati saat itu terjadi? Jika kamu baik-baik saja, aku tidak keberatan sama sekali jika kamu tetap sebagai anggota non-agresif. Saya yakin, paling banyak, satu orang bisa tetap nyaman. Jin bergerak di antara mayat para penyihir. Satu persatu, dia memeriksa denyut nadi mereka dengan tenggorokan atau pergelangan tangan. Mereka yang memiliki denyut nadi, dia mengerahkan sedikit lebih banyak mana untuk mempercepat efek luapan. Untuk mencegah penyihir yang tersisa tetap hidup dan melapor kembali ke grup Kinzelo, dia harus memastikan pembunuhannya. Dia membuat mereka tampak seolah-olah menderita kelebihan mana alih-alih menghabisi mereka dengan belati untuk membingungkan keluarga Kekaisaran Vermont ketika mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki. Saat Jin memeriksa setiap kematian, hanya mengatupkan giginya. Aku tidak ingin memaksamu ke dalam kehidupan yang penuh darah ini. Jelas, itu bukan kehidupan normal. Jika kamu mau, kamu dapat memiliki kehidupan yang menyenangkan, hangat, dan nyaman. Mengkonfirmasi semua kematian, Jin membuat senyum pahit. Hanya menggelengkan kepalanya. Seperti yang kamu katakan, itu tidak normal. Membunuh orang lain, kebanyakan orang akan membencinya. Siapapun akan memilih kehidupan yang mudah dan nyaman. Dia perlahan mendekati Jin. Dia meraih kedua tangannya. Namun, saya tidak ingin membuat kamu dan orang lain melakukan semua pekerjaan jahat itu. Aku akan berdiri dan bertarung denganmu. Dia memutuskan untuk memainkan perannya sebagai salah satu teman Jin. Itu berarti mengambil banyak nyawa di masa depan. Jin menyalip klan Rankandel, mengobarkan perang melawan Zipfels, menaklukkan Chiron. Berapa banyak orang yang harus mereka bunuh? Jin dan timnya menghadapi takdir yang tidak bisa mereka hindari. Bahkan tinggal di kota bebas Tikan tidak mungkin tanpa perang dan kematian. Banyak kekuatan ada di dunia, dan kekuatan itu mengincar Tikan. Setiap hari, mata di kota hanya akan tumbuh. Untuk saat ini, hanya Kashmir dan Merak 7 warna. Namun, jika diketahui bahwa naga hitam, naga perak, dan pendekar pedang sihir Rankandel tinggal di sana, Tikan akan menjadi inti dari badai. Itu tidak akan segera, tetapi saya akan memainkan peran saya suatu hari nanti. Saya tidak ingin menjadi gadis dalam kesusahan seperti hari ini. Jadi tolong, jangan suruh aku duduk dengan nyaman. Austin hanya melangkah mundur dan menatap Jin dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, dia meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk sekali lagi. Saya kontraktor Olta, hanya. Suatu hari nanti, saya akan menjadi penyihir agung kamu yang paling terpercaya. Begitu dia kembali ke Tikan, hari-harinya tidak akan pernah sama lagi. Jin berhenti pada formalitasnya, tapi kemudian dia membalasnya. Terima kasihku. Aku juga akan berusaha untuk menjadi seseorang yang selalu bisa kamu percayai. Mereka mengangkat kepala, dan keheningan yang canggung berlalu. Mau bagaimana lagi? Karena mereka baru saja selesai mengucapkan sumpah khusyuk mereka. Dan sekarang masing-masing kehilangan kata-kata. Jadi, apakah kita pergi begitu saja? Atau ada lagi yang harus dilakukan? Kita harus mengambil fake Auten. Aku membuatnya tetap hidup dengan sengaja. Karena kamu memiliki banyak hal untuk ditanyakan tentang asosiasi sihir hitam dan Kinzelo. Kurasa kau harus menyiksanya? Aku bersumpah untuk berperan sendiri, tapi siksaan itu sedikit. Jin menyeringai lalu tertawa terbahak-bahak. Biasanya, kami akan membuatnya membuka mulut dengan siksaan jika dia tidak berbicara sendiri. Namun, kita tidak perlu melakukan itu, kami punya latari. Naga kebenaran, karena Euria belum bisa melakukannya sendiri, dan meskipun itu tidak akan sempurna, kami akan dapat menyaring beberapa kebohongan sampai batas tertentu. Dengan resonansi lateri melalui Euria, kita dapat meminjam beberapa mata absolut darinya. Tokoh sejarah mencari kontraktor Asmil tidak hanya untuk meramal masa depan. Mata mutlak bisa membaca kebohongan dari ekspresi siapapun. Mereka yang tidak terlatih secara intensif untuk berbohong dengan fokus mental yang besar akan mengalah pada kemampuan ini.
Ya, jika tidak berhasil, kita harus menyiksanya. Jin meringkuk tubuh fake Auten dan membungkusnya dengan jubahnya. Dia mengenakan bola manusia di punggungnya, tampak seperti sedang membawa sekarung kentang. Namun, dari dekat terlihat mencurigakan. Pada titik tertentu, Auten palsu akan bangun dan mulai memukul-mukul. Akan melelahkan membawa benda ini melintasi keamanan gerbang transfer. Erangan bernada rendah bergema di seluruh gua. Suara menyedihkan datang dari para penyihir pemula yang jatuh. Adapun mereka semua hidup dibandingkan dengan para penyihir gelap. Itu berkat Jin mengarahkan Mantera ke arah lain. Mereka kemungkinan adalah musuh, tetapi membunuh mereka semua di tempat hanya akan memperburuk situasi. Dan seperti yang disebutkan-nya, setidaknya salah satu dari mereka akan menjadi manusia yang baik. Salah satu pemilik erangan tersebut adalah Chip. Apakah mana miliknya di sisi yang lebih besar? Atau apakah tekadnya begitu luar biasa? Mungkin mantranya lemah di sisinya. Jin berjalan mendekat, dan Chip nyaris tidak mengangkat kepalanya. SP, apakah aku masih terlihat seperti dari pasukan khusus? Dan jika kamu pikir saya, kamu tidak boleh menggumamkan kata-kata itu. Kamu bukan pasukan khusus. Chip bergidik. Dia tahu bahwa Jin bukan bagian dari pasukan khusus segera setelah pembangkangan surgawi dilemparkan. Mantra Jin memenuhi semua kualitas mantra kelebihan beban yang dia pelajari di akademi. Dia tidak tahu itu adalah Heavenly Defiance. Tapi dia tahu itu adalah mantra kelebihan khusus yang tidak bisa dilemparkan oleh sembarang orang. Sekarang, Jin tampak seperti penyihir agung yang netral secara politik bagi Chip. Dan jika bukan karena penyihir hebat ini, semua orang, termasuk dirinya sendiri, akan mati. Siapa kamu? Dan kenapa kamu? Suara grogi. Dia baru saja sadar kembali, tetapi efek luapannya belum mereda. Dia masih mengantuk, seperti dibius. Kenapa aku menyelamatkanmu? Itu karena adik laki-lakiku menginginkannya. Bersyukurlah, pemula. Adikmu, Austin, Gray, dia bertemu matanya dan Jin. Dia mengangguk tanpa perlu penjelasan Jin. Dia melepas tudungnya, merobek kumis palsunya, lalu membentangkan rambutnya. Dia memuntahkan kapas di mulutnya yang memberinya dagu tegas, dan dia memperlihatkan wajah aslinya. Chip Pascal, ingat saya, iya, matanya membelalak, cukup untuk seolah-olah matanya akan keluar dari rongganya. Dia hanya bernapas lebih keras, merasa sulit untuk percaya itu adalah kenyataan. Maaf, jika kamu tahu kamu menyesal, mengapa kamu melakukan itu? Maaf, aku pamer. Dengan ucapan cadel, dia mengulangi kata-kata ini. Mata Chip mulai berair. Sulit untuk mengatakan apakah itu air mata ketulusan atau air mata untuk keluar dari situasi tersebut. Nya tidak terpengaruh. Selama hari-hariku di akademi, geng kecilmu menggoda dan menindasku. Tapi aku menyelamatkan pantatmu yang sekarat. Aku bisa membalas dendam kapanpun aku mau, tapi aku berbeda dari kalian. Aku melepas penyamaranku untuk mengatakan itu. Chip menelan ratapannya, dan Nya membalas suara tersebut. Jangan menghindari mataku bahkan jika kamu malu dan takut. Sama seperti aku bertindak ketika kamu menindasku. Saya minta maaf. Aku sangat menyesal. Tapi ingat satu hal, Jin Grey itu dan aku menyelamatkanmu. Suatu hari, kami akan kembali untukmu untuk membayar hutang, dipahami? Chip mengangguk, dan kali ini, Jin berbicara. Jika penyelidikan dimulai sesudahnya, kamu dapat memberikan informasi sebanyak yang kamu inginkan. Jika kamu ingin melihat kejatuhan klan kamu, itu saja. Tidak masalah apakah Chip tutup mulut atau terbuka. Mencegah penyelidikan Kekaisaran Vermont tidak mungkin dilakukan, karena para pemula di luar gua dibantai dan gua bagian dalam dihancurkan. Mereka akan menutupi dan menutup-nutupinya sebanyak mungkin untuk menjaga kehormatan akademi. Di sisi lain, tim investigasi dan pasukan khusus akan dikirim untuk mencari tahu. Mereka akan menyadari bahwa pembangkangan surgawi terjadi dari para saksi. Saya akan membuat merak 7 warna mengubah dan memanipulasi beberapa informasi. Jin perlahan menolehkannya. Beberapa saat yang lalu, dia menghadapi masa lalu yang mencekiknya sejak saat itu. Melawan segala rintangan, Chip membuat respons yang tidak terduga. Suatu hari, aku akan membalas budi. Dia memeras kata-kata itu dengan sisa energinya sebelum jatuh pingsan sekali lagi. Jin dan Nya saling memandang dan mengangkat bahu. Apapun, ya, saya pikir dia akan mengatakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Jin memeriksa saku Chip dan menemukan lencana dengan segel klan Chip. Jika dia menunjukkan lencana itu kepada penunggang kuda Chip dan menggunakannya untuk melewati penjaga gerbang, dia akan bisa menghindari semua hal yang mengganggu itu. Sekarang, mari kita kembali dan melihat apa yang dikatakan Fake Auten. Bouvard Gaston, mungkin Jin akan mendengar sesuatu tentang dia dari Fake Auten. Pelahap itu adalah satu-satunya orang yang bisa membodohi para pemula yang mengenal Auten yang asli.